menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum, itu yang pertama adalah semua perkara yang membatalkan terhadap wudhu. Yang membatalkan wudhu berarti juga membatalkan tayamum. Ketika ada seorang yang bertayamum kemudian hadas, maka tayamumnya itu batal. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah ketika ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah, melihat air di selain waktu sholat, itu juga dapat membatalkan terhadap tayamum. Bagi seorang yang bertayamum karena tidak ada air, kemudian ia melihat air atau menyangka adanya air sebelum masuknya sholat, maka tayamumnya itu batal. Dan apabila dia itu melihat air ketika waktu sholat sudah masuk, dan sholat tersebut termasuk perkara yang kefarduannya itu tidak gugur dengan tayamum, seperti sholatnya orang yang mukim, maka sholatnya itu akan batal seketika itu pula. Ataupun sholatnya itu termasuk kefarduan yang gugur kewajibannya dengan tayamum, seperti sholatnya orang musafir. Jadi sholatnya seorang yang mukim yang menggunakan wudhu, kefarduannya itu tidaklah gugur, dalam artian dia itu harus mengqodoi setelah ada air. Berbeda halnya sholatnya seorang yang mukim. Sholatnya seorang yang mukim dalam keadaan bertayamum itu tidak perlu diulangi, baik sholatnya itu sunnah ataupun sholatnya itu fardu. Dan bagi seorang yang bertayamum karena sakit atau sesamanya, kemudian dia itu melihat air, maka tidak ada dampak membatalkan terhadap tayamum karena dia itu melihat air. Karena seorang tersebut bertayamum karena sakit. Jadi ru'yatul ma' atau melihat air itu bisa membatalkan tayamum bagi siapa? Yaitu bagi seorang yang bertayamum karena tidak ada air. Adapun bagi seorang yang sakit ataupun selainnya, maka tidak batal tayamumnya. Fala asaro li ru'yatihi. Yang ketiga adalah ar-riddah. Riddah itu adalah murtad. Murtad itu dia itu sudah keluar dari agama Islam. Ada murtad secara ucapan, lisannya mengatakan Allah itu ada 3 misalkan, maka murtad. Ada murtad itu secara pekerjaan. Pekerjaannya misalkan dia itu menyembah berhala, maka murtad karena pekerjaannya. Yang ketiga murtad karena keyakinan. Dia itu meyakini bahwa Allah itu tidak ada misalkan, maka seorang tersebut juga dihukumi murtad. Wa idza imtana asyar'an istimalul ma'i fi udwin. Ketika seorang tersebut tercegah secara syariat untuk menggunakan air pada anggota, fa illam yakun alaihi satirun wajaba alaihi at-tayammum wa ghuslu sahih. Jadi ada satu anggota wudhu yang tidak bisa terkena air secara syara'. Misalkan sakit, tangannya sakit, dia tidak menggunakan penghalang,
maka wajib dia itu melakukan tayamum. Dalam arti dia itu mentayamumi anggota yang tidak bisa disentuh oleh air. Wa ghuslus shahih, dan membasuh anggota yang sahih. Saya contohkan, misalkan ada seorang yang tangannya luka parah. Dia tidak bisa menyentuh air. Kalau menyentuh air tambah parah penyakitnya. Maka ketika berwudu, dia tetap diharuskan berwudu menggunakan air, membasuh anggota yang sehat menggunakan air, sedangkan anggota yang tidak bisa menggunakan air itu diganti dengan tayamum. Wala tartiba bainahuma lil junub. Bagi seorang yang junub tidak diharuskan untuk tartib antara melakukan wudu juga tayamum. Misalkan ada seorang yang tangannya terluka, maka dia itu berwudu. Pertama kali wudu menggunakan air, kemudian seorang tersebut ketika ingin membasuh tangannya yang luka ini diharuskan untuk mengganti dengan tayamum. Cara yang paling mudah itu tayamum terlebih dahulu. Lakukan tayamum seperti biasanya, kemudian berwudu. Berwudu, tangan yang sudah ditayamumi ini tidak perlu dibasuh menggunakan air. Itu. Dan tayamum ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali ataupun lebih. Tergantung berapa banyak anggota wudu yang tidak bisa terkena air. Misalkan tangan dan juga kaki tidak bisa menggunakan air, maka jumlah tayamumnya itu 2. Tangan 1, kaki 1. Kalau tangan kanan kiri kemudian kaki kanan kiri, tayamumnya jumlahnya ada 4. Berarti yang dibasuh menggunakan air itu cuman wajah saja. Itu bagi seorang yang junub, tidak diharuskan tertib antara wudu juga tayamum. Tayamum pengganti dari basuhan anggota yang tidak bisa menyentuh air tersebut. Adapun bagi seorang yang hadas, hanya diperbolehkan bertayamum ketika waktu dukhuli ghuslil udwi al-alil. Itu bagi seorang yang hadas. Diperbolehkan untuk melakukan tayamum pengganti dari wudu pada anggota yang tidak bisa menyentuh air, yaitu ketika sudah sampai waktu membasuh anggota yang sakit. Itu bagi seorang yang hadas. Apabila pada anggota tersebut ada penutup, maka hukumnya itu diperbolehkan sebagaimana ungkapan para ulama, seorang yang menggunakan perban itu bisa mengusap perbannya dengan air apabila memang tidak bisa untuk melepas perban tersebut karena khawatir penyakitnya itu akan tambah parah. Kemudian seorang tersebut melakukan tayamum, yakni bagi seorang yang menggunakan perban. Di tangan kanannya ada perban, maka wudu terlebih dahulu, kemudian perbannya itu diusap dengan air, kemudian ditayamumi. Wa yusalli wa la i'adata alaihi in kana wad'uha ala tuhrin. Dia diperbolehkan melakukan sholat ketika sudah bertayamum apabila ia itu meletakkan
perbannya ketika dalam kondisi suci, dalam kondisi memiliki wudhu. Dan syarat yang selanjutnya, bagi seorang yang bertayamum dikarenakan menggunakan perban adalah perbannya itu terletak di selain anggota tayamum. Perbannya itu terletak fi ghairi a'dha'i tayamum. Dan apabila ketika wa illa a'ada, dan apabila ia meletakkan perban tersebut ketika dalam kondisi tidak suci dalam artian hadas, maka ia diharuskan untuk mengulangi sholatnya. Jadi Shahibul Jabair, seorang yang menggunakan perban ketika hendak melakukan ritual ibadahnya, ia berwudu, kemudian mengusap perbannya dengan air, kemudian tayamum, dan apabila ia meletakkan perbannya itu dalam keadaan memiliki wudu, tidak perlu mengulangi sholatnya. Dan letak dari perban tersebut di selain anggota tayamum, gak perlu mengulangi sholatnya. Kalau tidak demikian, maka diharuskan untuk mengulangi sholatnya. Dan ini pendapat dari Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Akan tetapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu memberikan kesimpulan tidak ada perbedaan antara anggota tayamum atau selain anggota tayamum. Jadi gak perlu ngulangi, tetap diperbolehkan atau tetap dianggap sah sholatnya, baik perbannya itu di anggota tayamum ataupun selainnya. Wa yustaratu fil jabirah alla ta'khudha minas sahih. Syarat dari perbannya itu tidak diperbolehkan menutupi anggota yang sahih, kecuali sebagai kadar perekat saja, maka hal itu diperbolehkan. Jadi perbannya itu jangan terlalu melebar ke anggota yang sehat, kecuali hanya untuk melekatkan perban tersebut ke kulit, maka hal itu diperbolehkan. Jadi kesimpulan dari seorang yang menggunakan perban ketika hendak melakukan ritual ibadah sholatnya, ritual yang pertama yang harus dilakukan adalah berwudu, kemudian melakukan tayamum. Masalah konsekuensi apakah dia itu harus mengulangi sholatnya atau tidak, maka dilihat terlebih dahulu. Kalau meletakkan perban ketika dalam keadaan punya wudu, maka tidak perlu mengulangi sholatnya.